Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakal buat splash screen, login page, dan register page dengan menggunakan state sederhana ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini kita buka. Di sini aku udah buat folder ya. Kalian pasti udah tahu cara buat create folder Flutter itu kayak gimana. Oke, jadi yang pertama kita ke main dartnya dulu pasti. Nah, ini kan masih jelek banget ya, masih banyak komennya kan. Ini kita hilangin dulu. Nih, remove all comments. Udah, kalau udah kita format dokumen. Oke. Nah, terus ini kita ganti dalamnya. Sebentar. Override. Ini kita hapus aja. Nah, ini kayaknya kita hapus aja nih dari sini sampai bawah kita hapus. Nah, terus habis itu maaf ya teman-teman, di sini berisik. Udah. Terus di sini pakainya ini tetap my app aja. Ini mungkin title-nya bisa kita ganti. Ini kita ganti title-nya jadi apa ya? Out screen. Terus abis itu kalau udah sini kita tambahin, kan biasanya kalau bisa di Flutter itu dia ada bannernya gitu kan. Kita ganti jadi box, oke? Terus kalau udah ini theme-nya itu kita from sheet. Ini kita color theme from sheet on. Ini colornya kita ganti aja kali ya. Ada salah nggak Pak? Papaya aneh. Nah, kayak Ini color apa ya? Misal 0 XFF 4F6 F6. Dah. Nah, ini kita mau emang temanya biru ya teman. Terus habis itu di sini kita pakai use. Kan coba. Nah, sini kita pakai use 15. Ini kita pakai true. Oke. So kita di sini pakai font family-nya Roboto. Popins Roboto. Ini kenapa merah? Oh, oke. Udah, sini kita pakai Popins aja. Terus kalau udah, terus sini kita bakal buat yang namanya initial root. Oke, ini di bawah sini kita buat yang namanya initial root. Initial root. Terus kita
kita buat rootsnya dulu di sini. Sebentar, kan gini. Splash screen, terus ini terus ini kita pakai register. Kita pakai register aja. Register. Ini masih merah karena emang kita belum buat filenya ya. Terus ini kita ini aja. Dah. Sebentar, oke, ini udah benar ya. Kan initial rootnya nih, jadi nanti pas pertama kali masuk dia bakal ke root ini gitu, ke defaultnya. Udah, ini kan kita buat si splash screen, login screen, sama register screen. Oke. Terus kalau udah, sekarang kita bakal buat si splash screennya. Di sini di lib ini kita buat folder baru, misal apa ya, screens. Nah, dalam screens ini kita buat file namanya splash bentar ya, splash screen.dart. Oke. Nah, dalam sini Nah, dalam sini kita itu pakai stateful widget. Kita pakai stateful. Karena kan nanti dia bakal ke halaman selanjutnya gitu kan. Nah, di sini kita kasih splash screen. Nah, dah. Oke. Terus sekarang kita ke sini. Class with sebentar. Ini kan nah, ini kita tambahin dulu nih di sini. Terus ini kita tambahin with single tiga provider state mixin. Oke. Terus kalau udah di sini kita pakai untuk animasinya apa namanya, late animation controller. Late animation. Udah kita ini dulu, kita tap dulu, tapi ini bukan. Tadi kan di depan kita enggak, ini bukan, ini beda lagi. Animation controller. Terus ini juga late animation double. Terus ini kita pakainya fade animation. Oke.
Nah ini kita, karena ini kan kita pakainya state sederhana ya, jadi di sini kita pakai void init state harusnya. Void init state super init state animation controller. Kalau ini kita bisa enter, kita enter ya guys, tapi aku cek dulu bentar. Terus duration, const duration seconds. Dan terus ini this fade animation. Dia ngomong gitu, gak pikir dia ngomong ke aku ya. Tuh plus. Kayak ini kita accept aja. Itu tuh plus. Hah? Dia ngomong sama orang lain. Udah kan, ini kan animation controller. Controller ini fishing this. Terus oh ini udah ada duration. Di sini kita pakainya millisecond aja deh. Kita pakainya millisecond. Jika kita pilihnya 1000 millisecond. Udah fade animation, kita aja biar fade animation double begin and ke animate. Parent. Ini kan ada parent, ada curve-nya. Oke. Oke. Ini udah bener nih. Forward. Nah, ini kita tambahin lagi buat timer setelah si 1000 millisecond ini. Nanti dia pindah ke halaman login. Kan ada navigate. The method navigate isn't defined for the type splash screen. Try correcting. Animated controller forward. Terus baru dua file kan banyak file. Kamu modding sendiri apa? Enggak lah, modding dulu. oh Modding dulu cuy. Kamu moddingnya cuma pas buka ini. navigate login. Modding dulu. Modding dari awal apa enggak? Dari awal sampai apa? Dari awal ketik mana sih lama? Ya, terus ini kita buat future void navigate to login. Async await future delay. Const duration seconds 3, benar. Terus habis itu 3. Itu sendiri deh. Void, abis itu benar. Ini tadi dia navigate seconds 3. F mounted. If mounted, navigator push ini nih, kita masukin di tengahnya. Ctrl X. Nah, udah kan? Terus kalau udah, nih deh kita ke sininya nih si void. Nah nih, sebentar. Enggak. Nih kita di sini kita buat add override. Habis itu void dispose, benar. Animation controller dispose sama
Oke, ini benar. Oke, terus habis itu udah deh, kita masuk ke sini nih, ke si badinya. Oke, jadi seperti biasa ya, kita pakainya scaffold, center. Nah, kita pakai background color kita pakai nah ya, kita pakai yang samain aja kayak depan tadi. Terus kita sekarang masuk ke body center. Child fade transition, child color. Sebentar. Child benar fade transition. Ini opacity-nya opacity animation. Child volume kita pakai was main axis alignment lagi titik center. Terus pakai box decoration. With box decoration, terus colors white, abis itu colors white, abis itu kita pakai border radius circular, kita pakainya 28 aja. Terus pakai box shadow. Yang bagian hitam itu gede itu. Nah pas aku searching kan, aku baca-baca itu karena biar si bayi itu mudah nandain itu tempatnya. Walaupun colors black with opacity. Oke, betul. Oke, terus kalau udah terus kita keluar dari box decoration, kita pakai child child icons. Nah, ini kita enter dulu, tapi sini aku pakainya bukan ini ya guys. Ih, tapi lucu ya. Gak apa deh, pakai ini aja. Udah. Terus kalau udah kan ini kita udah sampai sini nih, size. Udah. Terus kalau udah kita keluar dari kontainer. Kita keluar dari kontainer. Kita keluar dari kontainer, habis itu kita kasih size box atau kasih jarak.
Saya save 20. Lubangnya ada banyak. Tahu gak terserah lah, tapi sini aku 20. Ini kenapa? Oh, nggak ada koma. Oke. Terus kalau udah di sini kita pakai buat sih nama aplikasinya. Kita tambahin konteks. Ini kita enter aja. Konteks, terus ini kita, nah ini kita sesuaikan ya guys. Di sini aku mau namain ini adalah punishment app. Oke. Ada style textile, color, font size 24, font weight-nya bold. Oke, terus aku mau pakai letter spacing. Letter spacingnya Anak kecil, lu katanya kalau habis lahiran letter kan art ini textile text. badannya, terus ada yang Nah, sampai kita kasih size box lagi. saluran darah Font di matanya. size. Makanya kata mau makan Nah, kalau ngejem tuh jangan merem sampai merem, bisa gimana? terus habis itu kalau udah Ya buka mata lah. Tapi nggak boleh merokok. kita kasih tagline atau kayak deskripsi singkat di bawahnya gitu. Jadi kayak teks. Terus apa ya? Ini enter aja. Makanya itu meninggalnya mudah. Your ultimate punishment companion, ya nggak apa lah. Kayak Itu cuma contoh ya guys. Terus ini ya. tapi ini nggak sih? Aku pernah baca tuh yang suaminya ngegamparin istrinya pas lagi lahiran ya. Jangan tidur. Oke, sini kita kasih size box lagi deh. Size 30. Tapi kayak ini kita kasih 60 aja karena kayak biar agak ke bawah gitu. Emang bisa balik lagi ya? Bisa. Kasih banget ya? Enggak. Enggak kasih ada apa sama? Telur crispy. Kan tulis. Aku tahu resep telur crispy dari siapa? Terus nah ini kita pakai ini nih, circular progress indicator benar. Kita pakai size box dulu. Size box. Iya. Kasih width. Kasih width-nya 24. Terus kita kasih width-nya 24. 24. Abis itu kita kasih, nah baru dari dalamnya circular progress indicator. Progress indicator, stroke width. Apa itu Neng? Ini apa? Komplit ledes ya? Ih pantes, ini kenapa background color, maaf guys. Di sana kayak ini. Baru ada stroke width. Sebelumnya aku mau kasih 2,5. Terus habis itu silver color. Colornya apa ya, kalau muter-muter berarti aku mau cooling aja lah, nggak apa-apa ya, bervariasi nggak apa guys. Udah deh, habis itu kita kasih sampai situ kali, width of opacity berapa, 7 deh. Sedih mulu. 7. Kaki jalan. Ditanya, padahal kaki itu cuma jalan. Oke, kita rapiin format dokumen. Oke, untuk splash screen-nya udah jadi. Oke. Wait. Oke, terus kalau udah, kita sekarang buat untuk login-nya deh.
Tapi sebelum itu kan aku mau pakai custom widget custom widget text field ya kan. Nah, jadi kita buat dulu. Iya, hamil anak cowok jadi jelek. Keteknya hitam, sininya hitam. Tapi itu mah hormon aja. Kayak bedah gitu. Enggak bedah pakai scrub. Nih kita tambahin jadi widget. Gak tahu. Oh, mungkin pas udah lahiran gue cantik lagi dia dapet. Pas dia anak pertama itu dia kalau Terus kita bikin file. ini putih gue dan juga lapar juga. Custom text field dot custom text field dot. Oke, langsung kita mulai lagi. Oke, nah di sini pokoknya kenapa kita pakai custom text field? Jadi kalau misalkan pakai custom text field itu dia bisa dipakai di mana-mana, jadi kayak reusable gitu. Jadi kita nggak usah nulis ulang, tinggal manggil nama kelasnya aja gitu. Nah, ini kita buat terpisah biar gampang aja. Terus ini ya kan ada yang komen, kenapa nggak yang depan belakang tuh buat Oke, sebentar. Oke, kita ke custom dulu. Kita pakai stateful. Kita pakainya custom text field. Oke, terus habis itu di sini kita kasih parameternya dia. Kamu mana putri bapak Terus ya string text. Habis itu kita pakai string label. Hint text. Kita pakainya kan ada hint. Yang aku mau itu ada hint, terus ada label, ada prefix icon. Terus ya string terus text editing controller final, text editing controller betul. Terus habis itu final string function string validator. Oke. Ini kayaknya seperti hapus aja deh. jangan ini si Scoopy. Nah, ini kenapa merah? Karena di sini kita butuh yang namanya parameter. Nah, ini kita accept aja. Nah, dah. Oke, create set custom. Nah, terus override state